Ada kalanya sepak bola memberikan kita lebih dari sekedar skor akhir atau perdebatan VAR. Ia memberi kita filosofi hidup dalam bentuk paling mentah dan jujur. Kemarin filosofi itu datang dari mulut seorang manajer asal Italia yang melatih di Prancis, Roberto De Zerbi. Setelah timnya, Marseille, mengalahkan raksasa kaya raya PSG, De Zerbi tidak basa-basi, dia bilang salah satu alasan dia datang ke Marseille adalah untuk mengalahkan PSG. Karena mereka mewakili kekuasaan dan De Zerbi tidak menyukai kekuasaan. Dia menambahkan lagi seolah menabur garam di luka kekalahan PSG. Sebuah tim yang juara selama bertahun-tahun hampir tanpa ada pesaing nyata. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima olehnya. Dua kalimat itu diucapkan di tengah riuh rendah dunia sepak bola. Rasanya lebih politis daripada pidato anggota dewan saat rapat paripurna. De Zerbi tidak sedang bicara soal taktik 4-3-3 atau efektivitas pressing. Dia sedang bicara tentang perlawanan, tentang muaknya dia pada hegemoni, tentang gairah untuk menantang sesuatu yang dianggap terlalu besar, terlalu mapan, dan terlalu jumawa untuk dikalahkan. Dan entah kenapa saat membaca statement cadas itu, pikiran saya tidak melayang ke Stadion Parc des Princes di Paris. Pikiran saya justru mendarat di sini, di negara Indonesia. Sebab sadar atau tidak, kita ini sedang hidup di dalam sebuah liga yang PSG-nya terlalu dominan. Mari kita jujur, lupakan sejenak soal sepak bola. PSG di negeri ini adalah metafora. Ia adalah representasi dari kekuasaan yang terpusat, yang gemuk, yang saking besarnya sampai-sampai kompetisi terasa seperti formalitas belaka. Ia adalah koalisi yang lebih mirip arisan keluarga besar daripada gabungan kekuatan politik yang sehat. Ia adalah narasi tunggal yang didengungkan begitu keras hingga suara-suara lain terdengar seperti bisikan di tengah konser dangdut. Ketika De Zerbi bilang dia tidak suka kekuasaan, itu adalah sentimen yang diam-diam kita rasakan setiap kali melihat kebijakan diputuskan tanpa perdebatan berarti. Setiap kali kritik dianggap angin lalu, setiap kali kita merasa bahwa siapapun pemenangnya, pemainnya akan tetap orang-orang yang sama, hanya bertukar seragam. Ada rasa ngenes melihat sebuah kekuasaan yang menang bukan karena paling hebat, tapi karena pesaingnya sudah dibuat tidak berdaya, bahkan sebelum peluit pertandingan dibunyikan. Dan puncaknya ada di kalimat kedua De Zerbi. Juara selama bertahun-tahun hampir tanpa pesaing nyata, itu sesuatu yang tidak bisa kita terima. Ini adalah penyakit paling kronis dari sebuah kekuasaan yang obesitas. Matinya kompetisi. Ketika tidak ada lawan yang sepadan, sang juara menjadi arogan dan malas. Kualitasnya menurun. Ia tidak lagi berinovasi karena merasa tidak perlu. Buat apa? Toh pialanya sudah pasti di tangan. Dalam konteks negara, ini jauh lebih berbahaya. Pemerintah tanpa oposisi yang kuat dan vokal akan menjadi pemerintah yang tuli. Mereka berhenti mendengar karena merasa paling benar. Ruang untuk adu gagasan menyempit digantikan oleh ruang untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Publik pun lama-lama menjadi apatis. Buat apa peduli? Buat apa bersuara? Juaranya sudah ditentukan. Kita hanya penonton yang membayar tiket untuk liga yang membosankan. Maka dari itu, kita semua dalam skala kecil apapun perlu punya semangat De Zerbi ini. Semangat untuk tidak terima begitu saja. Semangat untuk menjadi Marseille di bidang kita masing-masing. Menjadi De Zerbi bukan berarti harus turun ke jalan setiap hari. Spirit ini bisa hidup dalam pikiran seorang mahasiswa yang berani bertanya hal-hal fundamental di kelas. Ia ada pada jurnalis yang menolak menulis hanya untuk menyenangkan penguasa. Ia bersemayam di hati seorang pengusaha kecil yang berjuang mati-matian melawan monopoli raksasa. Ia adalah keberanian seorang warga untuk sekedar menulis media sosial. Maaf Pak, tapi kebijakan ini sepertinya tidak masuk akal. Ini adalah gairah untuk menciptakan kompetisi, untuk membuat
PSG di negeri ini sadar bahwa piala kekuasaan itu harus direbut dengan keringat dan gagasan, bukan didapat karena semua lawan diwajibkan WO. Karena pada akhirnya liga yang seru adalah liga di mana semua orang merasa punya peluang untuk menang, termasuk sebuah liga yang bernama Indonesia ini. Kita butuh lebih banyak orang yang melihat kekuasaan mapan dan berkata dengan lantang, ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya terima. Seperti itu. Nah, kalian kalau suka dengan video seperti ini, silakan like dan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe.